Lycan Hypersport adalah model pertama yang dirilis oleh W Motors dan diperkenalkan resmi ke publik pada tahun 2013 dalam sebuah pameran otomotif tahunan yang diadakan di Doha, Qatar pada tahun 2013. Mobil ini dirancang untuk menjadi hypercar yang sangat eksklusif dengan fitur-fitur luar biasa, seperti lampu depan yang terbuat dari berlian dan safir serta dapur pacu yang menggunakan mesin 3,8 liter twin turbocharged flat six dari Porsche yang mampu menghasilkan sekitar 780 tenaga kuda dengan kecepatan maksimum hingga menyentuh 395 km per jam. Meskipun di atas kertas spek yang diusung sangatlah menawan, mobil ini dapat menjadi sebuah simbol antara ambisi dan kekecewaan. Lycan Hypersport dijual dengan harga sekitar 3,4 juta US dollar atau 52,5 miliar yang menjadikannya salah satu mobil termahal di dunia. Meskipun harganya mencerminkan eksklusivitas dan kemewahan, banyak yang mempertanyakan apakah harga tersebut benar-benar sebanding dengan performa dan fitur yang ditawarkan. Banyak orang merasa bahwa harga yang sangat tinggi ini tidak bisa dibenarkan oleh performa atau teknologi yang ditawarkan. Dengan biaya yang selangit, sebagian besar konsumen mungkin merasa bahwa mereka membayar lebih untuk status simbol daripada untuk kualitas atau keunikan kendaraan. Hal ini menciptakan keraguan tentang apakah Lycan Hypersport benar-benar memberikan nilai yang sesuai dengan harganya. W Motors memutuskan untuk memproduksi hanya 7 unit dari Lycan Hypersport, dan keputusan ini didorong oleh beberapa alasan strategis dan eksklusif yang berkaitan dengan pemasaran, brand positioning, dan karakteristik produk. Namun proses produksi yang lambat dan masalah kualitas menjadi isu besar. Proses produksi yang lambat mengakibatkan keterlambatan dalam pengiriman serta beberapa masalah teknis yang dihadapi mobil ini, membuat para pembeli semakin frustasi. Hal ini menambah kompleksitas dan ketidakpuasan dalam pengalaman kepemilikan, mengingat biaya yang mereka bayarkan sangatlah besar. Desain Lycan Hypersport sangatlah mewah serta futuristik dengan garis-garis tajam yang kombinasikan dengan lampu depan yang terbuat dari berlian bertabur safir. Meskipun desain yang memukau ini berhasil menarik perhatian dan memicu kekaguman banyak orang, faktanya tidak semua orang berbagi pandangan positif terhadapnya. Kontroversi seputar desain Lycan Hypersport melibatkan berbagai aspek yang mengundang perdebatan sengit di kalangan penggemar otomotif dan kritikus desain. Salah satu elemen paling kontroversial adalah penggunaan lampu depan yang terbuat dari berlian dan safir. Meskipun bahan-bahan ini memberikan kesan kemewahan yang ekstrim dan menonjolkan aura eksklusivitas, beberapa pengkritik berpendapat bahwa penggunaan berlian dan safir tersebut lebih berfokus pada estetika dan prestis daripada fungsionalitas. Mereka menganggap bahwa lampu dengan bahan-bahan mewah ini tidak memberikan keuntungan praktis yang signifikan dalam hal pencahayaan dibandingkan dengan lampu depan konvensional yang lebih efisien dan terjangkau. Selain itu, desain keseluruhan Lycan Hypersport yang mengusung garis-garis tajam dan sudut-sudut agresif dianggap oleh sebagian orang sebagai terlalu berlebihan dan tidak praktis untuk penggunaan sehari-hari. Beberapa pengamat berpendapat bahwa meskipun desain ini sangat menarik secara visual, namun hal ini dapat mengurangi kenyamanan dan kemudahan berkendara, serta mungkin mempengaruhi aerodinamika dan efisiensi mobil. Bagi beberapa orang, Lycan Hypersport adalah lambang kemewahan dan kreativitas tanpa batas, sementara bagi yang lain, desainnya mungkin terlalu ekstrim dan tidak memberikan nilai praktis yang sebanding dengan biaya dan kepraktisannya. Dukungan purna jual untuk Lycan Hypersport seringkali dianggap kurang memadai yang menambah kompleksitas pengalaman kepemilikan mobil super eksklusif ini. Dengan jumlah unit yang sangat terbatas, jaringan servis yang tersedia mungkin tidak seluas atau tersebar di banyak lokasi, sehingga pemilik seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan dan perawatan rutin. Ketersediaan suku cadang juga menjadi isu, karena suku cadang khusus untuk mobil ini mungkin sulit didapat dan proses pemesanan dapat memakan waktu lama, menambah ketidaknyamanan bagi pemilik yang membutuhkan perbaikan. Ditambah lagi, beberapa pemilik melaporkan masalah dengan keandalan kendaraan, yang menunjukkan adanya tantangan dalam kontrol kualitas selama proses produksi dan memperburuk masalah purna jual. Biaya perawatan dan perbaikan yang tinggi juga merupakan beban tambahan, terutama jika dukungan purna jual tidak memadai. Pengalaman pelanggan seringkali disoroti dalam ulasan negatif, di mana pemilik melaporkan layanan pelanggan yang lambat atau tidak responsif, semakin memperburuk pandangan mengenai dukungan purna jual yang disediakan. Keseluruhan,
Ketidakmampuan untuk menyediakan dukungan yang memadai untuk Lykan Hypersport menciptakan pengalaman kepemilikan yang mungkin tidak sepenuhnya memuaskan, mengingat harga tinggi dan eksklusivitas mobil ini. WEY Motors Lykan Hypersport adalah contoh menarik dari sebuah hypercar yang menggabungkan ambisi dan desain yang berani dengan sejumlah masalah nyata. Kontroversi seputar harga, produksi, desain, pemasaran, dan dukungan purna jual menunjukkan kompleksitas yang dihadapi oleh produsen otomotif dalam menciptakan kendaraan yang benar-benar unik. Meskipun menghadapi banyak tantangan, Lykan Hypersport tetap menjadi simbol dari inovasi dan ambisi dalam dunia otomotif, meskipun tidak sepenuhnya berhasil memenuhi ekspektasi yang tinggi. Tuliskan komentar kalian tentang Lykan Hypersport di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya.